Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh beribadah pada pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau tinggikan nama Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, bawa aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Masuk
kami rindukan dalam hidup kami adalah menikmati hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kami, kalau Engkau ada bersama dengan kami, maka hidup kami akan aman sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, itu sebabnya mari Engkau terus menyertai kami dan pimpin langkah kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, nama-Mu selalu kami tinggikan dan kami muliakan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami pagi ini kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Jangan sertai Yesus setiap langkah. Puji Tuhan. Jangan sertai Yesus setiap
kita berjalan bersama dengan Yesus, semakin kita melihat betapa ajaibnya pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, tapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Dia Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dalam lembah gelap
kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru, firman-Mu memberikan penghiburan di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri hadir di dalam firman-Mu. Walaupun kami berada jauh, tetapi kami percaya bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi, begitu juga dengan seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Juga Tuhan memberkati dan mengurapi hati dan kepikiran mereka. Sucikan, kuduskan Tuhan, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Allah, dan saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah teori konspirasi tatanan dunia baru dan kerajaan Allah. Ya, apa artinya ini, saudara? Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, kemunculan virus corona atau COVID-19 di awal tahun 2020 pada mulanya tidak terlalu mengejutkan bagi sebagian orang. Tetapi ketika virus ini sudah menjadi sebuah outbreak, menjadi sebuah wabah di seluruh dunia, banyak pada saat itu orang sudah mulai mengalami kepanikan dan ketakutan. Ya, kita masih ingat di awal-awal ketika corona ini menjadi wabah, ya, masker langka, hand sanitizer langka, dan banyak orang melakukan pembelian sembako dan sebagainya. Jadi terjadi kepanikan, terjadi ketakutan di masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dan ketakutan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini semakin bertambah-tambah dengan munculnya berbagai berita dan video, khususnya di media-media sosial, mengenai teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus corona ini merupakan bagian dari rencana sekelompok elit global di dalam dunia yang bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan dunia baru atau sebuah pemerintahan tunggal, gitu ya. Jadi ada video-video, ada berita-berita yang memberitakan seperti itu. Jadi virus corona ini merupakan sebuah jalan untuk nantinya akan munculnya sebuah tatanan dunia baru di mana di dalamnya terjadi pemerintahan yang tunggal. Nah, tidak sedikit juga orang-orang Kristen pada akhirnya menyimpulkan bahwa COVID-19 atau virus corona ini menjadi sebuah jalan awal dari pemerintahan tunggal atau tatanan dunia baru yang nantinya akan diperintah oleh Antikristus. Ada cukup banyak teori dan penafsiran yang mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini dengan kedatangan Antikristus. Nah, saudara, benar atau tidaknya teori-teori tersebut atau penafsiran dari beberapa orang Kristen tersebut sebenarnya bergantung kepada penafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan Antikristus. Ya, jadi benar atau tidaknya penafsiran itu bergantung kepada penafsiran mereka mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan Antikristus dan pandangan mereka tentang akhir zaman. Yang pasti, saudara, memang kita melihat bahwa ada sebagian orang Kristen yang mengaitkan ya apa yang terjadi saat ini dengan akan munculnya sebuah tatanan dunia baru, ya, sebuah pemerintahan tunggal. Nah, hari ini, saudara, kita tidak akan membahas mengenai siapakah sosok Antikristus ini. Ya, saya tidak ingin membahas mengenai hal itu, atau kita berspekulasi tentang kapan kemunculan Antikristus. Ya, saya tidak ingin kita masuk ke sana. Pada pagi hari ini saya lebih tertarik berbicara mengenai sesuatu yang
lebih jelas dibicarakan di dalam Alkitab, bukan pemerintahan antikris, tetapi pemerintahan Allah atau pemerintahan Kristus. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa seringkali banyak orang lupa sejak dari awal pelayanan Yesus, ya, Yesus itu ketika dia pertama kali melayani di dalam dunia ini, muncul di dalam pelayanan, itu sejak dari pertama Yesus itu sudah memproklamirkan mengenai kedatangan kerajaan Allah. Ya, jadi jangan kita lupa, saudara, bahwa sejak dari awal pelayanan Yesus, Yesus itu sudah memproklamirkan mengenai kedatangan kerajaan Allah. Mari kita lihat ayatnya di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Di dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15 merupakan ayat-ayat pertama yang menceritakan bagaimana pelayanan Yesus di awal mulanya ketika dia mulai pertama kali melayani. Dan di dalam ayat ini kita melihat bahwa sejak dari pertama kali Yesus melayani, dia sudah memberitakan, dia sudah memproklamirkan mengenai kerajaan Allah. Karena dalam ayat 14 dikatakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, yaitu mengenai datangnya kerajaan Allah. Dan saudara jangan lupa bahwa semenjak Yesus memberitakan kerajaan Allah, kalau kita membaca di dalam Injil-Injil sinoptik, ya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, ketiga Injil ini, sejak dari pertama Yesus memberitakan mengenai kerajaan Allah, maka seluruh cerita yang mengalir dalam tiga Injil ini mengikuti alur cerita dan tema mengenai kerajaan Allah. Ya, jadi mari kita pahami dulu dari sejak awal pelayanan Yesus, Yesus sudah memberitakan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita bertanya, ketika Yesus dikatakan pergi ke Galilea dan memberitakan Injil, kita perlu bertanya, apa itu Injil? Ya, apa itu Injil? Banyak orang, saudara, berpikir Injil itu haruslah sebuah kabar baik, ya, bagi saudara dan bagi saya secara pribadi. Karena kalau kita melihat kepada bahasa asli daripada Injil, ya, kalau kita melihat kepada akar katanya, Evangelion, itu merupakan memang gabungan dari dua kata, yaitu kabar dan baik. Ya, baik dan kabar. Jadi kabar baik. Ya, jadi orang berpikir kalau Injil itu adalah sebuah kabar baik bagi saudara dan saya secara pribadi, dan kalau itu bukan kabar baik bagi kita, maka itu bukanlah Injil. Namun saudara, di dalam perjanjian baru dan di dalam dunia perjanjian baru, kata Injil atau kata Evangelion dalam bahasa Yunani itu sebenarnya sering menunjuk kepada pengumuman kerajaan atau royal announcement, ya, pengumuman kerajaan. Misalnya saya kasih contoh, kalau ada seorang raja yang akan naik tahta menjadi seorang raja baru, maka ketika pengumuman kerajaan itu diberitakan kepada seluruh wilayah kekuasaan kerajaan itu, maka pengumuman kerajaan itu disebut sebagai Injil. Ya, jadi Injil itu sebenarnya di dalam dunia perjanjian baru adalah pengumuman kerajaan. Jadi terlepas apakah pengumuman itu akan berdampak baik bagi saya atau tidak, tetapi secara intrinsik atau secara hakikatnya itu merupakan sebuah kabar baik.
Ya, jadi meskipun pengumuman itu tidak berdampak baik atau mungkin tidak berdampak apa-apa bagi saya, tetap saja Injil itu adalah kabar baik secara intrinsik. Secara di dalamnya itu sudah mengandung kabar baik. Saya kasih contoh di dalam sejarah, saudara, ketika seorang yang bernama Vespasian naik tahta menjadi kaisar, dan ketika Vespasian naik tahta menjadi seorang kaisar, berita itu diumumkan sebagai Evangelion, ya, sebagai Injil di seluruh kekaisaran Roma. Dan saat itu Vespasian belum melakukan apa yang baik ataupun apa yang buruk. Ya, dia belum melakukan apa-apa, tetapi ketika dia naik tahta menjadi seorang kaisar, maka berita itu disebut sebagai Injil, sebagai Evangelion. Nah, banyak orang yang pada saat itu tentu ketika mendengar berita itu bisa memiliki dua dampak bagi mereka. Bagi orang-orang yang dekat dengan Vespasian, tentu hal itu menjadi sesuatu yang sangat baik, karena mereka bisa diangkat menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Tetapi bagi orang-orang yang menjadi musuh bagi Vespasian, maka itu bisa berdampak buruk. Tetapi apapun, saudara, apapun dampaknya bagi kita, Evangelion tetaplah kabar baik. Jadi kabar baik itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita menerima kabar itu. Dengan sendirinya di dalam kata Injil itu sudah mengandung kabar baik. Nah, sekarang ketika kita mendengar di dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, ketika Yesus memberikan pengumuman kerajaan atau Injil yang diproklamirkan oleh Yesus, yaitu mengenai datangnya kerajaan Allah atau mengenai datangnya pemerintahan Allah di dalam dunia. Jadi di sini ketika Yesus memberitakan Injil, ayat 14 dikatakan dia pergi ke Galilea dan memberitakan Injil, sebenarnya di sana Yesus sedang memproklamirkan ya mengenai datangnya kerajaan Allah. Sekarang adalah waktunya Allah yang memerintah. Ini adalah pemerintahan Allah. Karena itu, di dalam ayatnya yang ke-15 kita melihat setelah Yesus memberitakan Injil dalam ayat 15 katakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya pada Injil. Jadi setelah diumumkan kepada setiap orang yang mendengar berita Injil, ya, artinya pada saat itu orang-orang yang mendengar berita Injil, mereka memaknai Injil itu sebagai sebuah pengumuman kerajaan yang dibawa oleh Yesus. Maka ketika mereka mendengar bahwa sekarang waktunya pemerintahan Allah, maka Yesus melanjutkan dengan kalimat supaya orang yang mendengar berita Injil itu merespon dengan bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi setelah orang-orang pada saat itu di dalam ayat 14 dan 15 mendengar berita Injil bahwa Allah akan menjadi raja mereka, bahwa Allah akan menjadi pemimpin pemerintahan, maka respon yang diharapkan atau respon yang diminta oleh Yesus adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, frasa ini, saudara, yaitu frasa bertobat dan percaya kepada Injil, itu seringkali diartikan kepada sebuah pengertian dalam pengertian yang sesudahnya. Ya, artinya frasa ini sering diartikan, artinya bertobat dan percaya kepada Injil itu sering diartikan tinggalkan dosa dan percaya kepada Yesus supaya kamu menerima pengampunan dosa. Betul kan? Setiap kali kita dengar frasa itu, bertobatlah, percayalah kepada Injil, itu berarti artinya tinggalkan dosa dan percaya kepada Yesus untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi kalau kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru, di dalam orang-orang yang pertama kali mendengar tentang Injil, mereka asing dengan itu, saudara.
Mereka pada saat itu ketika mendengar Yesus memberitakan Injil, mereka tidak berpikir bahwa mereka harus bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Karena di dalam ayat itu ketika dikatakan Yesus bahwa mereka harus bertobat dan percaya kepada Injil, dan kita hubungkan tadi bahwa Injil adalah sebuah pengumuman kerajaan Allah di mana Allah yang akan memerintah, maka bertobat dan percaya kepada Injil itu sebenarnya adalah berbaliklah dari kesetiaan kamu kepada raja yang lama, kepada ilah yang lama, dan tunduk dan loyal kepada raja kamu yang baru. Ya. Jadi bertobat dan percaya di sini menunjuk kepada berbalik daripada pemerintahan yang lama. Ya, atau dari ilah yang lama. Ya, karena kata bertobat itu memang berarti berbalik, berputar arah. Meninggalkan yang lama dan sekarang loyalah, tunduklah kepada raja yang baru. Nah, saudara, saya melihat dalam sebuah literatur abad pertama yang ditulis oleh seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Ya, ini sering kali ya menjadi rujukan dari banyak penafsir ketika ingin melihat sisi sejarah daripada kehidupan Yesus di luar daripada Injil, biasanya akan melihat kepada tulisan-tulisan dari Yosefus. Jadi Yosefus ini adalah seorang sejarawan yang menulis tentang kehidupan bangsa Yahudi. Nah, satu kali Yosefus pernah menulis ketika saat itu terjadi pertempuran antara orang Yahudi dan orang Roma di tahun 66, artinya sekitar 33 tahun setelah Yesus. Dan dia melaporkan dalam sebuah kejadian di dalam pertempuran itu, dia berkata kepada salah satu pemimpin pemberontak untuk bertobat dan percaya kepadaku. Ya, jadi saudara bisa melihat bahwa Yosefus, seorang sejarawan, dia memakai frasa yang sama seperti Yesus. Dia katakan bertobat dan percaya kepadaku. Ini persis sekali, saudara, ya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, persis sekali kata-katanya dengan apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 1 ayat 15 bagian akhir tadi, yaitu bertobat dan percaya kepadaku. Jadi kita bisa mengambil pengertian bahwa frasa bertobat dan percaya kepada itu sebenarnya lebih cocok diartikan berbaliklah dari dewa-dewamu yang lama, dari ilah-ilahmu yang lama, dan tunjukkanlah kesetiaanmu kepada pemerintahan Allah yang sekarang baru dimulai. Jadi kata bertobat dan percayalah kepadaku itu artinya tinggalkan ilahmu yang lama, dan sekarang loyalah, setialah kepada pemerintahan Allah. Dan ini semakin ditegaskan saudara di dalam Markus pasal 1 ayat 17. Ini juga sesuatu yang sangat menarik kalau sudah perhatikan di awal pelayanan Yesus. Mari kita perhatikan di dalam ayat sesudahnya, Markus pasal 1 ayat 16-17, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Di dalam Markus pasal 1 ayat 16-17, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 17, saudara perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara perhatikan di dalam ayat 17, Yesus tidak berkata demikian, "Mari, percayalah kepadaku, dan kamu akan diselamatkan." Ya, kalau kita pakai pengertian sekarang kan mengenai bertobat dan percaya seperti itu. Yesus tidak berkata, "Hei Simon, hei Andreas, percayalah padaku dan kamu akan diselamatkan." Tidak, tetapi Yesus berkata justru, "Mari, ikutlah aku."
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata ikutlah aku, bukan percaya kepadaku, menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah memerlukan sebuah tindakan dan komitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang lama dan masuk ke dalam segala sesuatu yang baru yang disediakan oleh Allah. Jadi, kalau kita ingin percaya kepada Injil, maka kita harus menunjukkan kesetiaan kita di bawah pemerintahan Allah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa percaya kepada Injil dan percaya kepada Mesias adalah sebuah wujud kesetiaan di bawah pemerintahan Allah. Allah tidak meminta yang lain, Yesus tidak meminta yang lain kepada Simon dan Andreas. Yesus tidak bilang percayalah kepadaku, tetapi Yesus meminta ikutlah aku, berarti sebuah tindakan, sebuah komitmen yang harus dibuat oleh Simon dan Andreas untuk mengikuti Yesus dan untuk setia kepada Yesus sebagai Raja yang baru di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, menjadi pengikut Kristus berarti berada di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Berarti saudara harus loyal kepada Raja itu. Nah, ini merupakan sebuah konsep agama yang jauh berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. Kalau kita berpikir bahwa agama itu pada zaman dulu sama dengan saat ini, itu saudara salah. Ya, agama pada saat itu dengan agama pada saat ini konsepnya sangat jauh berbeda. Kalau saat ini agama itu adalah sekumpulan kepercayaan. Ya, ada kredo-kredo, ada dogma-dogma, ada doktrin-doktrin yang harus saudara percayai. Ketika saudara percaya kepada sekumpulan kepercayaan itu atau set of belief itu, maka saudara masuk kepada agama itu. Tidak peduli apakah saudara loyal atau tidak kepada Allah, tetapi kalau saudara percaya saja bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka saudara adalah orang Kristen. Tetapi itu bukanlah agama yang dikenal di dalam Perjanjian Baru. Konsep agama hanyalah sebagai sebuah kumpulan percayaan, itu tidak dikenal di dalam Perjanjian Baru. Konsep agama di dalam zaman Yesus, untuk kita bisa menjadi warga kerajaan Allah, kita harus menunjukkan kesetiaan kita dan ketundukan kita kepada Allah sebagai Raja. Ya. Jadi bukan hanya sekedar percaya, oh saya percaya Yesus adalah Tuhan, saya percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Tetapi kalau kita tidak menunjukkan kesetiaan kita, ketundukan kita, dan keloyalan kita kepada Allah, maka itu bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. Karena menjadi warga kerajaan Allah, itu berarti ikutlah aku, bukan sekedar percaya kepadaku. Nah, Yesus adalah Raja. Kematian dan terutama kebangkitannya di dalam Roma pasal 8 ayat 34 dan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja setelah kebangkitannya. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus ditempatkan oleh Allah duduk di sebelah kanan daripada tata Allah. Dan Yesus tidak meminta yang lain selain daripada kesetiaan dan loyalitas kita kepada Dia dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar percaya kepada dogma-dogma, kepada doktrin-doktrin, kepada kredo-kredo tertentu, tetapi mengikut Yesus adalah sebuah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, seutuhnya kepada Tuhan, segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena sekarang Dia adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan saya. Apa artinya itu? Artinya bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan saya. Makanya Paulus katakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya, Paulus berkata, mati atau hidup itu sama saja. Ya, mati pun merupakan keuntungan karena aku tahu bahwa ketika aku mati aku akan berjumpa dengan Kristus. Inilah kehidupan kekristenan yang sebenarnya.
Pertama kali ketika Yesus mengatakan bahwa dia memberitakan Injil, inilah arti daripada Injil. Injil adalah pengumuman kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah di dalam dunia ini, di mana Allah ingin supaya setiap manusia yang mendengar berita Injil bertobat dan percaya. Apa artinya bertobat dan percaya? Tinggalkan ilahmu yang lama, berhalamu yang lama, penyembahanmu yang lama kepada Allah-Allah yang lain, ya. Itu juga bisa termasuk, ya, Allah-Allah yang lain itu bukan hanya dewa-dewa, saudara, tetapi bisa juga kekayaan, bisa juga keluarga kita yang kita jadikan berhala, dan hal-hal yang lain yang kita sembah. Kita tinggalkan itu dan kita loyal dan setia kepada Yesus sebagai Raja dan Mesias yang bertahta di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kembali lagi kepada pembahasan awal kita mengenai tatanan dunia yang baru. Haruskah kita khawatir tentang datangnya antikristus? Bagi saya, kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena kalau kita percaya bahwa kita ada di bawah pemerintahan Kristus, maka selama kita loyal dan selama kita setia kepada Allah dan kepada Kristus, maka saya percaya bahwa saudara dan saya ada di bawah perlindungan Allah. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut kepada antikristus. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, saudara, kepada jemaat di Tesalonika, di dalam 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ya, dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-2, di sana dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, jangan berita-berita, nubuat-nubuat, ya. Dan dikatakan surat yang diberikan oleh Rasul Paulus itu membuat mereka takut dan gelisah. Kenapa orang ketika misalnya saat ini, ya, terjadi corona, terjadi penderitaan di seluruh dunia, banyak orang takut, saudara. Ya, karena mereka tidak mengerti mengenai tujuan daripada kedatangan Tuhan. Kenapa sih Kristus harus datang kembali yang kedua kali? Apa tujuan Yesus datang kedua kali? Nah, saudara perlu tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua, karena di dalam ayat 1 tadi 2 Tesalonika, Paulus berkata tentang kedatangan Tuhan, ya, artinya kita bicara mengenai tujuan dari kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua itu sebenarnya adalah untuk mendirikan secara penuh kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Jadi Kristus nanti akan datang, ya, secara fisik dan memerintah di atas dunia ini. Saat ini Dia sudah memerintah, yaitu di dalam hati dan kehidupan kita. Dia sudah memerintah di dalam gerejanya. Karena itu Paulus katakan bahwa di dalam jemaat Roma, dia katakan bahwa jemaat adalah komunitas kerajaan Allah yang diwarnai dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya dengan kata lain bahwa sebenarnya gereja atau jemaat atau umat Allah itu sebenarnya merupakan sebuah pemerintahan Allah. Walaupun belum secara luas, secara global di dalam seluruh dunia, karena Yesus belum menampakkan dirinya secara fisik. Tetapi Dia sudah memerintah di dalam hati dan kehidupan kita. Dia sudah memerintah di dalam gerejanya. Dan nanti kita percaya bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua, Dia akan datang secara fisik, di mana kita bisa melihat Yesus dan Dia akan memerintah seluruh isi dunia ini. Jadi saudara, pagi hari ini, apapun pandangan eskatologis kita, apapun yang saudara pegang mengenai akhir zaman, kita semua merindukan kedatangan Yesus.
Kita semua merindukan kedatangan Raja kita. Kita merindukan pemerintahan Allah di dalam Kristus, sampai nanti kita lihat sendiri seperti yang dikatakan di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua ayat yang 9 sampai ayat 11, bahwa nanti akan seluruh lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jesus is the Lord. Yesus adalah Raja dan akan memerintah seluruh dunia ini. Jadi saudara, meskipun kita melihat bahwa saat ini kita tidak tahu ya kapan penderitaan ini melalui virus corona COVID-19 akan berakhir. Kita disuguhkan dengan berbagai-bagai berita yang menakutkan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar, saudara jangan sampai kehilangan semangat. Meskipun sekarang, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih berjuang di dalam iman kita. Tetapi percayalah, karena kita ada di bawah pemerintahan Allah, dan Allah yang memerintah itu adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Dia tahu segala kesusahan dan penderitaan kita selama kita ada di dalam dunia. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa satu kali segala penderitaan kita itu akan digantikan oleh Tuhan ketika kita berjumpa lagi dengan Yesus. Jadi artinya tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah teguh berpegang kepada pengharapan yang saudara miliki di dalam Yesus. Tetaplah setia dan loyal kepada Raja saudara, yaitu Yesus. Saudara tidak perlu pikirkan antikristus kapan hadir, kapan dia akan muncul, di mana dia akan muncul. Karena sepanjang sejarah saudara sudah banyak orang yang menafsirkan hal itu dan salah, dan akhirnya mereka malu sendiri. Tetapi tujuan pandangan kita tujukan kepada Tuhan, bahwa kita aman di dalam perlindungan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita bisa bersama-sama berseru seperti Rasul Yohanes ketika dia mengakhiri di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang terakhir, Wahyu pasal 20 ayat 20 sampai 22, Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21, dia berkata, "Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus." Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, amen, even so, come Lord Jesus. Jadi Lord itu bisa berarti Tuhan, tetapi juga bisa berarti Raja. Datanglah Rajaku, yaitu Yesus Kristus, Raja damai, Raja yang akan memerintah seluruh isi dunia ini. Jadi saudara, dimanapun saudara berada saat ini, ya walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati dan kehidupan saudara. Kita semua mengalami banyak kesusahan dan penderitaan dalam dunia ini, tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah selalu menyertai kita selama kita setia dan menunjukkan loyalitas kita kepada Tuhan, tidak bergeming daripada iman kita kepada Dia, maka Dia pasti akan melindungi, menjaga kita. Tidak ada satupun, Paulus katakan, yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ya, penderitaan atau apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan Tuhan memberkati saudara, dan kita akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan menaikkan sebuah pujian dan doa kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian itu. Kau yang terindah dalam hidup ini, Engkau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Sedang lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau.
Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Mesias. Engkau bukan hanya Mesias bagi bangsa Yahudi, tetapi Engkau adalah Mesias bagi seluruh dunia ini Tuhan. Dan sejak dari awal Engkau sudah memberitakan mengenai kerajaan Allah, datangnya pemerintahan Allah di dalam dunia ini. Sebagaimana Allah sudah memerintah di dalam hati dan kehidupan kami, kami percaya satu kali waktu Tuhan, Engkau akan datang dan memerintah atas seluruh dunia ini, dan semua bangsa akan berlutut di hadapan Engkau. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Kristus dan Engkau adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah dan dipermuliakan. Kami merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau datang kembali Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pada saat ini, ketika kami masih hidup di dalam dunia ini Tuhan, dengan berbagai-bagai penderitaan, dengan berbagai-bagai kesulitan, dengan berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan kami boleh tetap setia, kami boleh tetap loyal kepada Engkau, kami boleh tetap setia kepada Raja kami yaitu Kristus, dan kami tidak beralih kepada pemerintahan dari dunia ini, kami tidak beralih kepada ilah-ilah yang lain, kepada berhala-berhala yang lain Tuhan, tetapi kehidupan kami, segenap kehidupan kami, segenap hati kami, jiwa kami, pikiran kami, kekuatan kami serahkan kepada Engkau, Raja kami, Raja yang ajaib, Raja yang heran, Raja yang memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya terus memberkati umat-Mu, melindungi umat-Mu dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Mu. Engkau ada menyertai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengakhiri doa firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa dan seperti pujian. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami meskipun kami masih menjalankan ibadah ini secara online. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa bagi umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Tuhan kiranya terus memberkati, memelihara dan melindungi kehidupan mereka. Jaga dan lindungi selalu Tuhan dari segala sakit penyakit apapun, tapi biarlah perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan daripada umat-Mu, kiranya Allah juga terus memberkati meskipun dalam kesusahan saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan heran dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi umat-Mu yang masih bersekolah, yang masih dalam pendidikan juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa juga bagi negara dan bangsa kami, bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada tingkatnya yang terbawah. Kiranya juga Allah terus memberkati
Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau dan mereka boleh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa supaya bangsa ini boleh juga mengenal kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus ada menyertai kita mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.